Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Januar dengan NPM 231100204. Halo guys, perkenalkan nama saya Hoirni Sarba dengan NPM 2311100247. Halo guys, perkenalkan nama saya Reni Anggreni dengan NPM 23111000306. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu dan pengetahuan. Pengertian ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab artinya mengetahui. Sedangkan pengetahuan adalah proses pembelajaran atau hasil yang dipelajari. Kemudian yang kedua ada materi tentang klasifikasi ilmu. Nah, dalam klasifikasi ilmu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, dalam fardu ain terdapat ilmu syariah yang artinya adalah ilmu yang berhubungan dengan agama atau ketuhanan. Nah, dalam ilmu syariah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada ilmu fikih, yaitu ilmu yang berhubungan tentang ibadah. Contohnya itu seperti wudhu, sholat, tayamum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ilmu tauhid, yaitu ilmu yang berfokus pada ketuhanan. Contohnya kita itu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang ketiga ada ilmu akidah akhlak, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Contohnya itu berperilaku baik. Kemudian yang kedua ada fardu kifayah. Nah, dalam fardu kifayah ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu kauniyah dan ilmu insaniyah. Nah, ilmu kauniyah ini adalah ilmu yang berhubungan dengan segala sesuatu ilmu yang ada di alam semesta ini. Contohnya itu seperti ilmu geografi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ilmu insaniyah, adalah ilmu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, baik jasmani maupun rohani. Contohnya itu ilmu psikologi dan lain sebagainya. Baik, materi yang ketiga adalah tentang sumber ilmu filsafat. Sumber ilmu filsafat ini tergolong pada aliran yang sesuai dengan kebutuhannya. Sumber ilmu filsafat ini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada sumber rasional. Sumber rasional ini sumber yang ditentukan pada akal. Nah, sumber rasional juga ini hal yang paling utama dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, yang kedua ini ada sumber fitofisma. Sumber fitofisma ini ilmu tentang eksperimen atau proses ilmiah. Kemudian yang ketiga ada sumber empirisme. Sumber empirisme ini gabungan antara sumber rasional dan sumber fitofisme. Sumber empirisme ini juga tuh berhubungan dengan indera. Kemudian yang terakhir ada intuisionisme atau insting. Nah, insting ini dibawa alam sadar, tapi kemudian sadar ketika sudah terjadi atau terbukti. Nah, sumber intuisionisme ini juga tuh digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, seperti yang tertera pada mind mapping, untuk materi terakhir ada jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan secara filsafat terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan diskursif, yaitu pengetahuan yang memaknai simbol-simbol atau biasa disebut dengan hasil asumsi. Dan yang kedua itu ada pengetahuan intuitif, yang artinya pengetahuan yang dirasakan langsung oleh seseorang atau memaknai sesuatu. Baik, sekian materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.